berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jikalau malam ini Tuhan mengumpulkan anak-anak-Mu di Zoom ini Tuhan untuk bersekutu, memuji-muji Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, dan juga saling mendoakan satu sama lain dan bersekutuan ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan benih firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Karena tanpa Engkau kami tidak mungkin bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Hanya karena anugerah Tuhanlah, hanya kekuatan Tuhanlah, kami bisa memberitakan benar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena Tuhan, lindungilah hamba sepanjang kami membawa firman Tuhan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau kuasai lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Engkau tambah, Engkau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul datang dari Tuhan. Bukan dengan olahan pikiran kami sendiri, bukan katanya orang, tapi betul-betul Alkitab menjadi dasar pada kehidupan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu, orang yang paling hina dina ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau arahkan, supaya setiap orang yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Zoom ini Tuhan boleh membuka hati dan pikirannya untuk datang pada Kristus, bukan datang pada pengkhotbahnya. Untuk betul membuka hati dan pikirannya, menyediakan tempat yang begitu baik untuk firman Tuhan bisa tumbuh dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan ke ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Terima shalom. Shalom. Dengar suara saya? Dengar ya? Cukup dengar ya? Cukup. Jelas, Pak. Saya minta tolong dengan hormat Bu Lydia bisa membacakan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya minta tolong. Efesus 2 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin, saudara. Saudara, kenapa saya ngambil temanya hanya anugerah kita diselamatkan, saudara? Ini satu doktrin dasar, sangat dasar. Sebagai anak Tuhan, kalau saudara tidak mengerti ini, sulit untuk membangun ke atasnya, saudara. Karena bangunan itu yang paling penting itu adalah dasarnya, saudara. Mengenai atasnya, saudara bisa membangun dengan cara apapun juga, ya asal tidak terlalu jelek bisa dimaklumi. Tapi kalau dasar pondasinya itu semua harus sama, saudara. Tidak bisa berbeda-beda dasarnya. Karena dasar menentukan
bagaimana cara hidup seorang anak Tuhan, saudara. Sehingga orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati dengan Tuhan pasti mengerti saudara dasar ini. Maka saya mencoba untuk menjelaskan sekali lagi dasar daripada doktrin keselamatan itu secara sederhana, saudara. Di sini Paulus memberikan suatu argumen 2 atau 3 hal, saudara. Nanti saya singkat ayat-ayatnya, saudara. Pertama, menunjukkan bahwa Paulus itu menunjukkan bahwa saudara itu sebetulnya dahulu itu begitu jahat. Sebelum ikut Kristus, saudara, begitu rusaknya, begitu tidak ada satu apapun, karena dosa itu merusak segalanya. Dan kita memang adalah keturunan orang berdosa, saudara. Kita turun Adam dan Hawa yang kita dalam Roma berapa, semua manusia adalah berdosa, saudara. Sehingga dosa ini yang menghalangi. Saudara. Makanya dikatakan Paulus, kamu itu betulnya dosa. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara saya. Sehingga saudara bisa dibebaskan daripada kutuk dosa atau dibebaskan daripada hal-hal yang menghukum saudara. Sehingga melalui Yesus Kristus ada satu jaminan keselamatan. Saudara. Dan setelah saudara menjadi jaminan keselamatan, apa saudara lakukan? Setelah saudara terima keselamatan dari Tuhan, itu inti khotbah. Daripada Efesus 2 ayat 1-10. Saudara. Setelah mari kita masuk dalam satu ayat sebagai pendahuluan. Saudara. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, kalau sudah mencari kekayaan, ya saya lihat banyak teman-teman saya kalau sudah mencari kekayaan, mencari ketenaran, mencari jabatan, pokoknya hal-hal menyenangkan duniawi itu, apapun itu dilakukan. Saudara. Ini fakta, saudara, yang saya alami sendiri. Ada banyak orang kalau sudah kepingin kaya, kepingin uang banyak, atau jabatan, atau ketenaran, atau dapatkan jodoh, atau apapun pokoknya secara duniawi itu menyenangkan. Mereka tuh berani mengorbankan semuanya, saudara. Untuk mendapatkan itu, saudara. Walaupun dengan cara-cara yang licik, cara-cara duniawi, cara-cara menipu, lakukan semua asal bisa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan secara duniawi, saudara. Tapi dia lupa, saudara. Satu hal yang dia lupa bahwa hidup di dunia ini sementara, saudara. Bagaimanapun, saudara, kayanya luar biasa, tenarnya luar biasa. Satu waktu, saudara, pasti pulang ke surga atau ke neraka. Pasti suatu saat meninggal dunia, saudara. Karena waktu di dunia ini ada batasnya. 60 tahun, 50 tahun ada yang mati, ada bahkan 30 tahun ada banyak mati. 60 tahun, kok paling lama-lama 80 tahun, kalau Alkitab 80 tahun ke atas sudah sakit semua. Tanya. Saya tidak ingin 80 tahun, saudara. Saya lebih baik mati cepat-cepat daripada sakit-sakit. 80 tahun katanya gak enak semua, saudara. Dan itu memang dia nggak mikir, saudara. Di dunia sementara, tapi justru sementara itu dia ngotot, sangat ngotot dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan. Dia lupa bahwa hidup kekal itu ada. Saudara. Setelah kematian itu ada satu kehidupannya kekal yang tidak ada batasnya, saudara. Tidak ada waktunya. Dan kenapa saudara dan saya tidak memikirkan atau orang memikirkan seperti itu, kan? Ngapain kita memikirkan hanya dengan waktu terbatas sampai mengorbankan semua hal untuk terbatas. Yang tidak terbatas seringkali diabaikan. Kenapa kamu tidak memikirkan kekekalan? Nanti urusan nanti. Penting sekali di dunia senang. Hidup senang, kaya senang, kerjaan baik semuanya. Itu yang ada di dunia. Saudara. Dan makanya saya khotbahkan pada hari ini, Tuhan, isi khotbahnya apa, saudara? Di dalam Paulus menyatakan, hei anak-anakmu, jangan di dunia ini yang kamu pikirkan. Yang dipikirkan itu kekekalan. Bagaimana saudara mati, apa yang dilakukan setelah kematian, apa yang terjadi setelah kematian. Itu yang Paulus inginkan dimengerti oleh setiap anak Tuhan. Saudara, Paulus mengingatkan dalam ayat 1, saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Saudara. Dosa ini menjadi satu penghalang dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan diingatkan oleh Paulus, kamu itu mati karena dosa. Banyak pelanggaran. Maka saya kupas dulu apa arti dosa, saudara. Dosa adalah sesuatu yang begitu begitu berat, saudara. Itulah di dalam menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu karena dosa, saudara. Maka ini kita akan bahas dosa secara singkat, saudara. Apa yang dimaksud dengan dosa, saudara? Saudara, ada dua definisi yang saya coba jelaskan, nanti saudara bisa menambah lagi definisi lain. Menurut saya dosa itu menentang hukum Allah. Saudara. Ada sesuatu yang menentang hukum Allah itu dosa. Atau ada gagal memenuhi standar Tuhan. Standar Tuhan itu seperti ini, saudara, gagal. Itu dinamakan dosa, saudara. Sementara ada dua hal.
Saudara, di dalam Alkitab yang saya baca tadi, ayat 2, ayat 3, itu ada 3 hal yang membuat kita berdosa, 3 hal. Saudara. Ayat 2 katakan, kalau saudara menuruti jalan dunia ini, katanya. Saudara, kalau saudara menuruti dunia ini, itu pasti berdosa. Saudara. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan memang setan diberikan hak oleh Tuhan untuk menguasai dunia untuk sementara ini. Saudara. Sehingga setan itu selalu menggoda saudara dengan cara-cara yang begitu licik, menjatuhkan saudara menuruti jalan dunia, saudara. Dan kenyataannya banyak orang jatuh dengan jalan dunia, saudara. Kesenangan seks, kesenangan narkoba, kesenangan kekayaan di cara apapun juga, itu jalan-jalan duniawi, saudara. Yang pertama. Yang kedua, karena godaan iblis, saudara. Setan diberikan kemenangan, diberikan izin oleh Tuhan untuk menggoda setiap saudara. Wah, dia menggunakan kuasanya itu luar biasa menggoda saudara. Saya katakan 24 jam setan itu mengawasi saudara. Setan bukan maha tahu, tapi dia tahu, saudara. Beda antara tahu dan maha tahu. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Kalau setan tahu apanya saudara, gerak saudara diawasi terus. Saudara. Makanya saudara jangan main-main dengan setan. Saudara. Setan tahu apa kelemahan-kelemahan saudara dan setan pasti menjadi orang yang menjadi makhluk yang cakap dalam menembak saudara. Saudara, setan tidak pernah mencobai kekuatan saudara. Setan pasti mencobai sesuatu menjadi kelemahan saudara. Itu kerjanya setan. Dan setan mengawasi. Oh, Liman itu kelemahannya di sini. Di sini Liman kelemahannya. Dia ambil kelemahannya, dia terus goda saya dengan cara-cara yang licik setengah mati. Sehingga dia kepingin sekali kita jatuh. Itu godaan setan. Yang ketiga, saudara, hawa nafsu daging ayat 3 dan pikiran yang jahat. Saudara, semua dalam pikiran. Saudara. Hawa nafsunya sudah tidak bisa dibendung dan pikirannya jahat. Saudara. Saudara, perpaduan antara kecondongan dosa, siasat iblis, dan daya tarik duniawi membuat kita itu terjebak dalam satu perbudakan dosa. Saudara. Yang sulit untuk dilepaskan. Saudara. Apalagi menyangkut kelemahan-kelemahan saudara. Sehingga ada banyak orang mengeluh pada saya, kenapa Pak Liman saya tidak bisa melepaskan dosa itu loh. Satu dosa itu sulit saya lepaskan. Dosa-dosa yang lain mungkin saya bisa lepaskan. Tapi satu itu loh, seuangnya berusaha semaksimal mungkin sulit. Karena tahu setan itu kelemahan saudara seperti itu. Jadi terus kayak petinju. Kalau orang-orang petinju itu kelemahannya apa ya? Disikat dari kelemahannya. Itu petinju. Petinju yang baik itu lihat kelemahannya lawan. Lawan kelemahannya gimana di dahinya disikat terus sama dia dahinya. Jadi itu setan juga, saudara tahu itu kelemahan. Maka sehingga banyak orang merasa, aduh dosa ini sulit untuk dibendung. Dan itu terjebak, saudara. Antara perpaduan antara dosa, syaitan iblis dan daya tarik dunia membuatkan saudara dosa. Saudara, akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita dulu itu orang-orang yang harus dimurkai, saudara. Saudara, satu dosa sudah bisa membawa saudara ke maut. Karena upah dosa ya maut. Satu dosa, saudara bisa masuk dalam satu neraka. Itu kata Paulus katakan, dulu tuh kamu orang yang harus dimurkai. Kamu tuh gitu jahat. Masa lalu saudara tuh begitu rusak, begitu dosanya. Dan dijelaskan, hanya karena anugerahnya kita dibebaskan dari jerat-jerat seperti itu. Saudara mengingat masa lalu itu, begitu luar biasa mencekam. Supaya kita itu memandang tidak remeh anugerah. Diberitahu sama Paulus, kamu itu sebetulnya tidak layak. Gitu. Kamu itu sudah berdosa, tidak layak untuk terima keselamatan. Tapi puji Tuhan kita punya Allah yang begitu cinta pada manusia. Sehingga dia rela mengorbankan anak tunggal datang ke dunia untuk menebus dosa saudara saya. Yang saudara dan saya tidak pernah bisa lakukan. Penebusan itu. Hanya satu kali penebusan di kayu salib dengan cara yang mahal. Yesus kata, sudah selesai. Tidak ada lain tuh selain penebus. Ada banyak yang YouTube sekte-sekte lain. Penebusan belum selesai. Selesai. Karena sudah Yesus mengatakan sudah selesai. Titik apa bahasa Ibrani apa sudah selesai. Jadi tidak mungkin ada dua kali penebusan. Dan Yesus satu-satunya penebus kita. Sehingga kita dahulu yang masuk pada jurang neraka karena dosa dan kita sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita dipindahkan, digantikan oleh Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan yang baik. Ayat 4-5. 47 saya jelaskan. Ayat 4 dikatakan dimulai dengan tetapi dan dilanjutkan lagi dengan kata oleh karena.
Saudara, tetapi itu menunjukkan yang di atasnya itu bertentangan. Saudara. Menunjukkan bagaimana saudara itu begitu jahat, tetapi itu menunjukkan bahwa Allah itu turun tangan dalam keadaan kita yang tak berdaya. Gak berdaya menghadapi dosa. Siapa bisa menebus dosa? Kita semua manusia berdosa, tidak mungkin menebus orang berdosa. Yang mungkin menebus kita adalah orang yang tidak pernah berdosa, itu baru bisa menebus orang berdosa. Dan satu-satunya orang yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berhak menebus dosa kita. Tidak satu pun yang berhak dan tidak mungkin menebus dosa, karena kita sama-sama berdosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Dia datang ke dunia tidak mengandung dosa apapun dan tidak bisa berbuat dosa apapun sejak dari kandungan. Itu sehingga dia dikatakan oleh karena itu, oleh karena menunjukkan alasan di balik tindakan Allah. Kasihnya yang besar kepada kita sebagai manusia, saudara dikasih Tuhan, begitu mencintai Tuhan kepada saudara, sehingga dia rela datang ke dunia untuk menderita yang penderitaan saudara bisa baca sendiri. Begitu luar biasa penderitaan Yesus Kristus. Dihina, sejak lahirnya pun dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Satu pertemuan selama 3 tahun dia melayani, tidak pernah enak hidupnya. Terus difitnah, terus dibunuh, terus alih-alih Taurat, terus mencari banyak kesalahan. Dan puncaknya dia ditusuk, ditombak, dihina, diludahi, bahkan mati di kayu salib dengan darah yang mahal. Untuk siapa, saudara? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena kasihnya, Yohanes 3:16, karena kasihnya begitu besar, saudara. Saudara, ayat 3, saudara. Ada 3 istilah yang Tuhan menyebutkan keselamatan kita. Karena rahmatnya, saudara. Karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, kita bisa diampuni dan ditebus dosanya. Saudara, karena rahmatnya itu apa? Artinya bahwa rahmat itu kita tidak menerima apa yang sepantasnya kita terima. Itu rahmatnya. Itu coba statement saya pelan-pelan saudara catat sendiri ya. Karena rahmatnya itu berarti kita tidak menerima apa yang sepantasnya kita terima. Kita tidak menerima kutukan hukum. Yang sepantasnya kita terima hukuman. Tapi tidak diterima. Karena Tuhan menghatikan kita. Karena dia sebagai manusia yang berdosa menghatikan kita yang berdosa. Untuk dikayu salib. Sebetulnya kita yang betulnya dikutuk. Tapi karena Tuhan menghatikan kita. Sehingga kita lolos daripada jerat-jerat hukum. Itu yang dimasukkan rahmatnya. Karena kasih karunia-Nya. Ayat 8. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu betul-betul sesuatu kita menerima apa ya? Tadi betulnya rahmatnya. Kasih karunia itu kita menerima apa yang tidak sepantasnya kita terima. Kita menerima itu apa yang tidak pantas kita terima, itu kasih karunia. Kita menerima tidak pantas. Kita ini seorang orang berdosa sebetulnya masuk pada jurang neraka yang dalam. Saudara dan saya itu manusia-manusia berdosa yang seharusnya masuk pada neraka yang paling dalam. Tapi puji Tuhan, dia menebus dosa kita di kayu salib, sehingga kita tidak menerima apa yang pantas kita terima. Dengan digantikan Tuhan Yesus menebus dosa saudara saya, saudara dialihkan dari jurang neraka menuju ke kerajaan surga yang kekal. Saudara. Sebetulnya kita nggak pantas, tapi kita terima. Saudara. Itu kasih karunia, saudara. Dan jika sudah kita pikir itu kasih karunia Tuhan, nggak ada kesombongan apapun yang saudara tonjolkan sebagai manusia, saudara. Bahwa kita diselamatkan hanya anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Dan apapun yang kita miliki, saudara, tidak ada satu kesombongan, karena semua itu karena Tuhan. Yang ketiga, kebaikannya, saudara. Sehingga Tuhan itu begitu baiknya, sehingga dia rela mati kayu salib, saudara. Saudara, ayat 8-10, inilah masuk dalam anugerah keselamatan. Setelah Paulus menjabarkan apa yang telah Allah lakukan, saudara. Di mana ayat 8 sebelum mengatakan kebenaran apa dan keselamatan. Saudara. Ayat 8 sudah kita bahas secara detail. Saudara. Karena kasih karunia. Saudara. Saya tadi katakan sekalian, kita tidak terima tapi diberikan oleh Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Istilah teologinya itu only faith, sola fide. Saudara diselamatkan itu hanya karena iman. Iman tok yang menyelamatkan saudara. Dalam arti saudara percaya pada Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan hanya karena iman. Tetapi saudara sebagai anak Tuhan yang sejati, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sejati, iman percaya pada Tuhan Yesus, supaya catat ya statement saya, supaya jangan dipelintir ya. Hanya iman yang menyelamatkan saudara dan saya. Percaya pada Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus harus saya katakan, harus mempunyai perbuatan baik sebagai bukti bahwa saudara sudah diselamatkan. Tetapi perbuatan baik itu tidak mungkin menyelamatkan saudara. Statement saya coba digaris pelan-pelan saudara catat. Kita percaya hanya melalui iman, sola fide, hanya percaya kita masuk pada kekalahan ke surga. Itu bukan hasil usahamu. Tapi betul-betul orang Kristen sejati, pada waktu kita terima Yesus Kristus, itu pasti ada satu keharusan atau satu kepastian bahwa saudara harus berbuat baik. Dan perbuatan baik itu bukti bahwa saudara itu terima Yesus. Bukan perbuatan baik itu membawa saudara ke surga. Jangan pernah salah sangka, ada banyak hamba-hamba Tuhan, kita masuk ke surga karena perbuatan baik. Perbuatan baik apa, saudara? Siapa yang bisa berbuat baik? Saya tanya di Zoom itu. Nggak ada. Tapi bukti kita terima Yesus itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Beda, saudara. Bukti daripada iman pasti menghasilkan perbuatan baik. Itu namanya teologinya sanctification. Ada satu pengudusan yang terus ke atas. Kalau anak Tuhan mengaku-ngaku saya terima Yesus, tetapi dalam perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dulu nyolong terus, dulu gosip terus, dulu berzina terus, semuanya serba tidak karuan. Saya berani mengatakan di sini bahwa dia bukan anak Tuhan. Dia pura-pura mengaku anak Tuhan. Tetapi buktinya nggak ada. Buahnya nggak ada. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan ada mati. Gak mungkin anak Tuhan sejati itu turun di dalam degradasi moralnya. Pasti ada mengalami kenaikan. Naik terus. Dulu dusta terus enggak, dulu maling enggak, terus naik sampai tingkat. Nah, dan kita pada waktu ditebus oleh Tuhan, kita sudah sebagai anak-anak kudus. Saudara, anak-anak kudus itu secara de jure, kita dulu orang berdosa, kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, kita langsung menjadi anak-anak kudus. Itu secara de jure. Tetapi secara de facto bahwa kita masih berdosa, saudara. Bisakah kita terima Tuhan Yesus? Saya dulu umur 35 atau 40 terima Yesus. Sekarang saya umur 60. Apakah saya tidak pernah berbuat dosa? Oh, banyak dosanya, saudara. Banyak dosa saya. Dan justru saya banyak dosa, saya perlu pada Tuhan Yesus. Dan anak Tuhan bisa jatuh dosa, bisa saya katakan. Tapi anak Tuhan tidak bisa hidup di dalam dosa. Saudara, bedanya apa? Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Itu nanti ada satu penjelasan tersendiri. Saudara. Tapi secara ringkas saya katakan secara kulitnya, bahwa jatuh pada dosa kita juga bisa. Saudara. Sebagai manusia yang hidup di dunia itu, yang penuh dengan godaan-godaan itu, seringkali kita jatuh. Tapi pada waktu kita jatuh, ada Roh Kudus dalam diri kita. Untuk menyadarkan kita pada Pak Liman, hati-hati kamu kerjamu kok gini. Saya sadar, saya lompat. Dan lagi betul-betul sadar sehingga saya bertobat untuk kembali minta ampun pada Tuhan. Tapi kalau saya nikmati hidup itu tidak mungkin. Saya kerjanya terus menipu terus. Nikmat kok nipu itu enak, dapatkan uang banyak. Tidak mungkin anak Tuhan berpikir demikian, saudara. Pasti anak Tuhan berpikir untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin menyenangkan setan. Loh. Itu ciri khasnya. Kristen sejati, saudara. Pasti ada bukti. Saudara. Kalau Kristen KTP, tidak ada bukti perbuatan baik. Pasti jemaat semuanya itu hanya pengakuan. Dibedakan, saudara. Saudara, di dalam menghasilkan sesuatu hal, saudara, seringkali anak orang-orang itu mengambalkan dengan perbuatan baik, Pak Liman bisa mendapat hukum. Itu ada orang baiknya luar biasa, masuk saya tidak dimasukkan ke surga. Itu dulu yang pernah di WLG itu, dulu sebelum Zoom ini, saya seringkali bertengkar dengan pembicara itu yang seringkali mengatakan, dengan perbuatan baik kita masuk ke surga. Ditunjukkan sama dia, itu teman saya menyumbang COVID itu kelihatan dan sebagainya. Apakah Tuhan tidak menghitung perbuatannya dia untuk masuk ke surga? Saudara, tidak ada satupun perbuatan itu membawa saudara ke surga. Kalau orang itu berbuat baik, kalau dia terima Yesus, dia pasti masuk ke surga.
Kalau orang itu berbuat baik terus sepanjang hidup berbuat baik, tapi tidak pernah terima Tuhan Yesus, dia ada satu tempat neraka. Saudara. Itu secara tegas kita mengatakan. Dan pada waktu Tuhan memilih kita, saudara, atas keselamatan kita, Tuhan tidak memikirkan keadaan kita. Saudara. Kita hanya percaya. Saudara, dalam 2 Tesalonika, kalau saudara ingin hidup baik, maksudnya itu apa makan, dikatakan jangan makan kalau nggak bekerja. Itu yang dari kebutuhan jasmani. Tapi dalam kebutuhan rohani, saudara, dikatakan di Yohanes 16, kalau saudara, dikatakan di Yohanes 16 ayat berapa itu, hanya percaya, saudara. Hanya percaya pada Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Kalau ada kebutuhan jasmani, saudara bekerja. Nggak mungkin saudara bekerja. Kalau saya bekerja supaya saya makan. Jangan makan kalau nggak bekerja. Kalau kebutuhan rohani, cuma percaya. Saudara. Pekerjaan saudara cuma percaya. Keselamatan hanya iman. Saudara. Perbuatan baik hanya mengikuti, saudara. Di dalam 2 Tesalonika tadi, 16, 26, 29, saudara. Saudara bisa baca sendiri. Itu hanya percaya. Dan hanya percaya juga saudara bahas nanti dalam Roma 10 ayat 9. Saudara. Itu kehidupan yang kekal. Saudara. Saudara, kesimpulannya, saudara. Keselamatan hanya percaya pada Tuhan Yesus bukan karena perbuatan baik. Saudara. Sama sekali tidak ada perbuatan baik. Saudara. Tidak ada satu andil pun juga kita selamat. Saudara. Saudara, agama tidak pernah menyelamatkan. Saudara. Saudara sudah menjadi agama Kristen di gereja saudara. Apa tidak ada lalang di antara gandum? Kalau saudara menganut agama Kristen, pasti ada sesuatu yang keberdosa. Tapi kalau saudara pengikut Kristus, itulah anak Tuhan. Beda antara agama dan pengikut Kristus. Agama Kristen dengan pengikut Kristus. Kalau anak Tuhan sejati, pasti pengikut Kristus, dia beragama Kristen. Kalau orang hanya beragama Kristen, tidak pengikut Kristus, dia bukan anak Tuhan. Saudara, di dalam kesimpulannya, saudara, kalau kita sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini lemah, kita berdosa karena puji Tuhan, karena kasih, karena Tuhan, karena rahmat-Nya, karena kebaikannya, kita dimasukkan pada suatu surga. Persoalannya, saudara dan saya, setelah saudara terima anugerah keselamatan secara gratis, tapi tidak murahan, apa yang menjadi persoalan saudara setelah jadi anak Tuhan? Apa saudara lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Mosok saudara diem tok, saudara. Saudara terima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Kenapa saudara tidak memberikan anugerah keselamatan juga pada orang lain dengan cuma-cuma? Kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa hebatnya, saudara. Kenapa saudara tidak berani berkorban melayani Tuhan dengan waktu, tenaga, pikiran, keuangan saudara? Kenapa saudara hitung-hitungan dengan Tuhan pada waktu saudara melayani Tuhan? Tuhan, aku sibuk, Tuhan. Aku nanti sudah tua aja lah baru melayani. Nanti kalau sudah kaya aku melayani. Nanti kalau sudah punya ini itu baru aku melayani. Saudara, Tuhan tidak melayani Tuhan itu bukan karena saudara kaya, saudara pinter, saudara dapat jabatan, enggak. Apa adanya Tuhan itu menuntut saudara dan saya. Bukan setelah punya ini, punya itu. Saudara teman saya mengatakan, kapan melayani? Nanti setelah kita doakan, setelah saya punya pacar, katanya waktu itu anak perempuan tim saya. Kalau punya pacar saya lebih melayani Tuhan lagi. Kalau andai kata saya punya pacar lebih hebat, saudara dikasih pacar, saudara. Setelah dikasih pacar apa terjadi? Buyar, saudara. Bukan untuk ke Tuhan, tapi sudah keliling ke pacarnya kemana-mana, tidak keliling sama Tuhan. Itu gambaran kita dan saya. Saudara punya apa saat ini? Saudara nggak punya apa-apa? Nggak apa-apa, Tuhan tidak menuntut. Tuhan itu maha kaya. Nggak perlu disokok, nggak perlu kekayaan saudara. Jiwa saudara, tubuh saudara itu dipentingkan oleh Tuhan. Bagaimana saya melayani Tuhan dengan serius, saudara. Jangan main-main dengan pelayanan Tuhan. Jangan main-main sebagai anak Tuhan yang diselamatkan. Memang gratis, tapi tidak murah, saudara. Dituntut nanti tanggung jawab oleh Tuhan dalam penghakiman akhir zaman. Saudara. Dituntut perbuatan saudara. Kamu sudah diselamatkan, Pak Liman. Apa yang kamu perbuat setelah sudah diselamatkan? Apa diem tok? Apa berbuat sesuatu yang layak? Itu nanti terbukti dengan penghakiman akhir zaman. Saudara. Dan saya sarankan di sub ini, saudara, ada bukti-bukti nyata sebagai seorang percaya, saling mendoakan, saling menolong, betul-betul melayani Tuhan dengan kesungguhan, bukan bisa main-main, bukan kerja guyonan, betul-betul melayani dengan sangat serius pada waktu melayani, sebagai puji-pujian, sebagai doa syafaat,
sebagai pemberita firman, semua di mata Tuhan itu upahnya sama. Tidak ada bedanya. Dan yang penting itu bukan pemberitaan firman, bukan WA-nya itu, oh kalau pemberitaan firman hebat, bisa upahnya tambah. Enggak, semua sama di hadapan Tuhan. Saudara melayani Tuhanlah dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudara jangan andalkan keegoan saudara. Saudara terima Yesus, saudara harus ingat pada orang lain. Amanat agung itu harus betul-betul dipegang. Misi-misi penginjilan harus dilakukan. Menangisi jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan di desa, di pelosok, di daerah pedalaman-pedalaman yang punya sampai ke sana. Saudara ngapain sampai ke sana dengan penuh bahaya, resiko dan sebagainya? Karena Tuhan, karena perintah Tuhan. Sehingga saudara bukan menjadi anak Tuhan yang gampangan, bukan anak Tuhan yang cuma enak-enakan, saudara. Saudara terima anugerah keselamatan apa yang saudara perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, biarlah firman yang singkat ini membuat saudara sadar bahwa saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usahamu. Setelah saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, saudara berpikir apa yang harus saya lakukan. Saudara sebagai seorang apapun, sebagai pengusaha, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengacara, sebagai dokter, apapun profesi saudara, dituntut oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan profesi masing-masing. Bukan andai kata saudara melayani Tuhan. Tapi lakukan selagi apa yang ada dalam diri saudara dan saya. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Betul-betul menjadi pusat fokusnya ada pada Tuhan, bukan pada pengkhotbah. Saya berkhotbah ini bukan fokusnya pada saya, tapi fokusnya membawa jiwa pada Tuhan. Bukan membawa jiwa pada saya. Biarlah firman menjadi kekuatan tersendiri bagi saudara saya. Amin. Kita teruskan, kita kembalikan ke host. Ada suatu tambahan-tambahan atau ada tanya jawab atau ada suatu kesaksian-kesaksian. Kita masih ada waktu, saudara. Nanti setelah itu kita tutup dalam doa. Saudara. Baik, Apa terima yang bisa kasih. bersaksi, Pak Pendeta. nama itu saya kembalikan pada Bu Lydia. Ada yang mau merespon? Ada yang mau bertanya? Mau bersaksi? Silakan. Saya mau bertanya sedikit ini, Pak. Oh ya, Tadi Pak Leman bilang bahwa karya penebusan itu hanya sekali. Terus yang saya mau tanyakan, misalkan ini tiba-tiba seseorang itu jatuh ke dalam dosa, yang kalau orang dari sebelah itu bilang dosa itu enggak akan diampuni. Contohnya itu dosa perzinahan misalnya. Apakah itu hanya spontan ya, misalkan spontan. Apakah seperti itu? Kalau kita minta diampuni, apakah itu tetap diampuni itu, Pak? Semua dosa, apapun dosa itu, Tuhan pasti mengampuni. Cuma ada satu dosa yang tidak diampuni, yang tidak mungkin dilakukan sebagai anak Tuhan, yaitu penghujatan pada Roh Kudus. Semua dosa, apapun jenisnya dosa, Tuhan pasti mengampuni saudara dan saya. Kalau betul-betul saudara bertobat. Saudara, pada waktu khotbah di penjara itu, pada waktu saya di atas mimbar, saya katakan, saudara itu sangat berharga di mana Tuhan. Orang yang perlu pengampunan. Ada orang yang nangis terus 60 tahun dia bicara sama saya, yang saya saksikan. Pak Liman, bagaimana Tuhan mengampuni saya? Saya umur 15 tahun sampai umur 60 tahun ini hidupnya di penjara terus. Saya sudah memperkosa, saya sudah menipu, saya sudah membunuh. Semua kejahatan dari kecil sampai besar dia lakukan. Apakah saya masih diterima Tuhan? Saya mikir, Pak Liman, apakah saya berharga di mata Tuhan? Saya bilang, dosamu merah seperti kemisi. Kalau saudara betul-betul bertobat secara serius, saya katakan serius, betul-betul mengakui segala dosa dengan linangan air mata yang betul-betul pertobatan, Tuhan pasti mengampuni. Pasti mengampuni. Dan orang seringkali menuduh saudara, aduhlah sudah, tidak usah diampuni, pasti Tuhan mengampuni, dosamu terlalu berat, terlalu gesit, tidak ada satupun dosa yang paling berat. Dan juga ada orang mengatakan, hanya dengan perbuatan baik bisa masuk ke surga. Saya katakan perbuatan baik saudara itu model apa?
Dikatakan Yesaya 64, nggak salah mengatakan, perbuatan baik itu seperti kain kotor, dikatakan di Yesaya. Standar Tuhan itu tinggi. Tidak mungkin saudara capek. Dan juga saudara tidak mungkin minder kalau saudara punya dosa banyak. Jangan pernah berpikir, itu ada bisikan iblis. Tidak mungkin diampuni. Kamu berzina begini, merkosa ini. Tidak. Kalau kita sebagai orang-orang sungguh-sungguh bertobat, pengampunan itu senantiasa tersedia untuk Tuhan, bagi Tuhan. Asal saudara betul, saya katakan sungguh-sungguh ya, bukan pura-pura bertobat seperti kobat tumat lagi. Orang kobat kumat lagi, tidak begitu. Kobat betul-betul dengan sungguh sekali. Dia minta pengampunan, Tuhan akan mengampuni. Itu Bu Lydia yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak untuk Ada lagi yang penjelasannya. menambah kesaksian-kesaksian atau tanya-tanya lain? Ada yang lain yang ingin bertanya, silakan.